Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa, kami telah terhubung dengan Ahmad Kosinudin, kuasa hukum Roy Suryo, dan Bang Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu. Selamat malam Bang Ahmad dan Bang Ade, apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam Mbak Reni. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan iNewsroom, Bang Ahmad dan Bang Ade. Saya akan ke Bang Ade dulu. Ini Kejaksaan Negeri kan menangguhkan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Bagaimana Anda memaknai keputusan ini, Bang Ade? Ini adalah kewenangan, kembali kepada kewenangan dari jaksa penuntut umum. Artinya, ketika kemudian ada syarat-syarat yang diisyaratkan oleh aturan dan perundang-undangan seperti tadi yang dibahas oleh kejaksaan bahwa kooperatif, tidak mengulangi perbuatannya, kemudian akan tetap hadir atau tetap wajib lapor. Artinya ini kan kembali kepada kewenangan lagi. Seperti yang saya katakan waktu dilakukan penahanan oleh Polri pun sama. Bahwa itu adalah kewenangan. Nah, kalau memang kewenangan ini sudah diambil dan itu adalah keputusan terbaik, ya bagus. Tapi yang perlu saya garis bawahi, tadi betul-betul luar biasa sekali euforianya ya. Seolah-olah bahwa memang apa yang mereka lakukan itu seolah-olah tidak bersalah. Nah, saya nggak tahu ini apakah bebas murni dari presiden, ya. Mungkin memberikan atensi khusus dari Presiden Prabowo atau siapa yang memberikan atensi khusus bahwa ini terbebas sih, saya lihat tadi bahwa ini bebas ya, bebas murni ya dari Dr. Tifa dan Pak Roy tadi. Saya lihat dari cuplikan-cuplikannya luar biasa sekali bisa bebas murni. Saya nggak tahu ini modelnya penangguhan kah atau gerasi kah atau penghentian penuntutan ya, kita nggak ngerti nih. Jadi simpang siur. Jadi menurut saya yang diucapkan tadi itu hanya penangguhan, tetapi dari sisi Dr. Tifa saya lihat bahwa ini bebas murni ya, dan berterima kasih kepada Bapak Presiden ya. Bagus Presiden menggunakan kewenangannya untuk memberikan kebebasan terhadap para tersangka gitu. Kita bersyukurlah ya kalau memang Presiden turun tangan dalam hal ini kan. Tapi Anda keberatan nggak, Bang Ade? Sejauh ini sepanjang itu adalah kewenangan, kami tidak pernah keberatan. Tetapi yang perlu menjadi catatan bahwa ketika satu pelanggaran tindak pidana ada pemaafan dan lain-lain sebagainya, saya tidak sepakat. Tetapi kalau ini bentuk penangguhan, mungkin ini masih berlanjut. Tetapi saya masih meragukan bahwa ini adalah penangguhan, karena tadi bahasa yang mengetahui bahwa ini penangguhan atau tidak kan para tersangka ya, dan tersangka saya lihat euforia sekali, berarti ini kebebasan murni memang dilakukan oleh Presiden ya, sepertinya seperti itu. Jadi saya kurang tahu, nggak tahu Bang Fosi bagaimana, apakah ini penangguhan atau bukan ya. Kita bersyukur, artinya kalau ini campur tangan Presiden berarti ini adalah potret bangsa ini ketika kita melakukan tindak pidana tindak pidana dengan cara menghina, melecehkan seseorang. Saya rasa masyarakat Indonesia tidak perlu meragukan lagi ya bahwa ini akan jadi pembebasan murni nantinya gitu. Oke, kalau gitu saya tanya ke Bang Ahmad dulu. Sebenarnya apa yang tadi terjadi di Kejari? Apakah ini penangguhan penahanan atau kebebasan? Seperti yang tadi dipertanyakan Bang Ade. Ya, yang pertama saya merasakan sensasi dejavu pada saat status tersangka di Polda Metro Jaya dan tidak dilakukan penahanan. Dan sensasi itu hari ini berulang ketika pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga tidak dilakukan penahanan dan statusnya adalah penangguhan penahanan. Tentu saja sebagai orang yang beriman kita bersyukur terhadap hal yang kita terima dari Allah SWT, karena kita tidak mungkin bisa bersyukur untuk hal yang besar kalau hal yang kecil saja tidak bisa kita syukuri. Dan bagi kami memang ini adalah suatu hal yang sangat besar, syukur yang luar biasa, karena sejak awal klien kami seperti ditarget ya, dilakukan penangkapan oleh Polda. Kami merasa ini akan berujung pada penahanan, tapi Allah SWT berikan pertolongan, ternyata represi penggunaan wewenang secara sewenang-wenang oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan
ternyata tidak direpetisi, dan hari ini kita melihat bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menggunakan wewenangnya sesuai dengan undang-undang, sehingga memang tidak ada alasan objektif untuk melakukan penahanan dan dilakukan penangguhan. Dan memang syukur kami yang lain adalah pada saat tahap 2 kami mendapatkan informasi dari jaksa bahwa ini khusus laporan dari saudara Joko Widodo. Kita tahu bahwa dalam kasus ini ada beberapa laporan yang dijadikan satu. Ada Lecumanan, ada Maret Samuel Sulkan, dan juga Andi Kurniawan. Dan melalui tahap 2 ini kami tahu bahwa laporan-laporan yang lainnya itu digugurkan. Jadi memang laporan-laporan lainnya itu tidak relevan karena delik fitnah dan pencemaran itu hanya bisa dilakukan pelapornya adalah orang yang merasa dirugikan. Dan memang kami sudah berulang menyampaikan Andi Kurniawan, ya, Lecumanan, dan Maret Samuel Sulkan itu tidak ada relevansinya dengan kasus ini karena tidak pernah melecehkan ijazah Lecumanan, ijazah Maret Samuel Sulkan, atau ijazah Andi Kurniawan. Dan dengan demikian ada 2 kemenangan ya yang patut kita syukuri. Yang pertama, penangguhan penahanannya itu sendiri. Yang kedua, kami bisa fokus bertarung melawan saudara Joko Widodo. Dan untuk perang terbuka secara hukum itu kami hanya perlu berfokus kepada saudara Joko Widodo karena laporan 3 pelapor lainnya sudah digugurkan. Dan perlu kami sampaikan bahwa tadi adalah penangguhan penahanan, dan memang syukur yang kami lakukan begitu euforia karena kami sangat bersyukur kepada Allah tentang penangguhan ini. Dan juga sudah diinformasikan oleh jaksa penuntut umum, nantinya ini persidangan akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang sebelumnya kami kira akan dilakukan di Jakarta Selatan. Dan karena itu kami sudah menyiapkan diri untuk bertarung secara terbuka dengan saudara Joko Widodo, yang itu pertarungan murni dengan saudara Joko Widodo, tidak melibatkan relawan-relawan atau pihak-pihak yang merasa punya kepentingan karena sudah digugurkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, karena memang tidak punya relevansi, tidak ada legal standing, tidak ada urgensi dalam perkara ini, karena perkara ini adalah perkara delik fitnah dan pencemaran yang memang objeknya adalah ijazah, dan ijazah itu dimiliki saudara Joko Widodo. Begitu. Baik, berarti ini adalah penahanan ya Bang Ahmad ya? Betul. Menurut Anda ini sinyal positif bagi posisi hukum kedua tersangka nggak Bang Ahmad? Ya, ini adalah sinyal positif kedua setelah status tersangka pertama tidak dilakukan penahanan. Itu berarti memang penyidik dan jaksa itu ragu apakah benar seseorang itu melakukan tindak pidana atau kejahatan. Sebab biasanya kalau mereka yakin, apalagi sudah ada pasal 3235 yang ancamannya pidananya lebih daripada 5 tahun, biasanya mereka selalu menggunakan kewenangan untuk melakukan penahanan. Dan tidak digunakannya wewenang untuk melakukan penahanan mengkonfirmasi bahwa memang perkara ini terlalu dipaksakan. Tapi dari sisi yang lain kami bersyukur karena dengan perkara ini dipaksakan sampai di persidangan, itu yang kami tunggu. Karena proses ini akan lebih menarik, lebih bisa memiliki bukti yang objektif, bahkan memiliki nilai hukum. Karena hari ini yang dibutuhkan untuk mengotorisasi apakah ijazah itu asli atau tidak itu adalah keputusan dari Badan Peradilan, bahkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, bukan versi UGM, bukan versi para pendukung Joko Widodo. Sehingga apa? Sehingga rakyat Indonesia bisa segera menuntaskan kasus ini melalui sebuah cara yang sangat bermartabat. Jadi kita saat ini bersyukur sekali karena akan menghadapi kasus ini tanpa ada ancaman represi, yakni dapat melakukan proses hukum dengan ditahan. Dan kami akan merepetisi apa yang terjadi pada kasus Haris Azhar dan Fauthiah Maulidiyanti yang melawan Luhut Binsar Panjaitan dalam kasus fitnah dan pencemaran tanpa ditahan, dan berujung dengan kemenangan mereka. Dan kami akan merepetisi kemenangan itu untuk mengalahkan saudara Joko Widodo. Begitu. Baik, ini kan berarti sudah dikonfirmasi Bang Ahmad ini adalah penangguhan penahanan. Nah, saya akan ke Bang Ade kembali. Ya. Anda kan tadi mau pertanyakan kalau emang ini penangguhan penahanan, sebenarnya apa keberatan Anda? Saya rasa ini kembali saya katakan tadi bahwa ini adalah kewenangan yang dilakukan oleh jaksa JPU, ya, tentunya dari atensi dan intensi dari Kejaksaan Agung, ya, sampai ini bisa terjadi. Sepertinya seperti itu. Kita tidak akan keberatan, tetapi ini adalah presiden karena dilakukan penahanan di kepolisian, tapi dilepaskan di kejaksaan, sehingga ini bisa menjadi jurisprudensi juga bahwa ketika kita ditahan nanti di Polda, belum tentu bisa dilakukan penahanan di kejaksaan. Artinya seperti itu. Apalagi saya dengar tadi bahwa ada pengguguran kasus, artinya ini murni hanya laporan Bapak Insinyur Joko Widodo, yang lainnya tidak naik ya secara
hukum, tetapi kita tidak pernah menerima penghentian dari jaksa ya. Tetapi apapun itu, ini adalah cerminan bagi masyarakat Indonesia saat ini, termasuk kami para relawan juga akan berpikir bahwa ternyata dengan kasus fitnah serta menghina sampai serendah-rendahnya martabat orang lain, ini memang tidak perlu dihukum. Kan seperti itu. Intinya itulah keberatan kami bahwa kami baru mengetahui bahwa hukum di Indonesia ini ternyata kita bebas untuk melakukan penghinaan tanpa harus dihukum dan dipenjara. Bahwa kita akan bertempur nanti di pengadilan, ya tentunya itu sudah disiapkan Pak Insinyur Joko Widodo. Tapi apapun itu, alhamdulillah saya ucapkan selamat buat Bang Kosi karena luar biasa sekali ya. Sampai koordinasinya saya anggap ya ini hebat ini Bang Kosi ini. Jadi artinya selamat dan mudah-mudahan nanti bisa mempersiapkan persidangan nanti kalau menyatakan perang, dan kebetulan saya juga saksi di Pak Insinyur Joko Widodo, saya kapasitasnya juga akan dihadapkan nanti di pengadilan untuk kesaksian di Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi kita akan ketemu pasti tetap. Gitu Mbak. Oke, Bang Ade, terima kasih. Terakhir untuk Bang Ahmad, apa harapan Anda untuk jalannya proses hukum setelah ini, Bang Ahmad? Ya, pertama saya mau tanggapi dulu bahwa proses penangguhan itu hal yang biasa dan tidak bisa kita berikan statement atau berikan sebuah sempatan bahwa seorang itu melakukan kejahatan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Memang benar deliknya dugaan fitnah dan pencemaran. Tetapi apakah fitnah itu benar-benar terjadi, pencemaran itu benar-benar terjadi, memang belum pernah dibuktikan. Sehingga kalau ada orang yang baru diduga tapi tidak ditahan, biasa saja. Kecuali sudah divonis, bahkan ingkrah, bahkan sejak 2019 seperti Sylvester Matutina, tapi tidak kunjung ditahan-tahan. Itu publik patut bertanya, ada apa dengan hukum ketika ada orang yang ingkrah tapi tidak ditahan. Nah, untuk klien kami kan baru proses penyidikan dan hari ini baru pelimpahan, sehingga biasa saja. Dan persiapan kami memang lebih fokus kepada untuk menggugurkan dakwaan jaksa itu di tingkat eksepsi, dan untuk membela klien, untuk membebaskan klien di sisi yang lain, dan sampai pada ada pertimbangan bahwa dalam putusan ini dipertimbangkan bahwa ijazah saudara Joko Widodo tidak asli atau palsu, sehingga tidak terbukti delik fitnah dan pencemaran yang selama ini dituduhkan pada klien kami. Ini akan menjadi lebih menarik karena kami lebih tertarik untuk menguliti saksi-saksi dari UGM, dari SMA-nya, ketimbang relawan-relawan yang menurut kami tidak penting juga untuk kita tanya. Paling kami tanya, ikut membela itu dapat bayaran berapa dari Joko Widodo begitu. Kalau itu berkenan dijawab berarti di persidangan. Begitu, Mbak. Baik, Bang Ahmad, Bang Ade, kita nantikan proses hukum selanjutnya. Terima kasih atas waktunya malam hari ini, walaupun sepertinya kurang ya waktunya, tapi kita akan berdialog di waktu selanjutnya. Terima kasih Bang Ahmad dan Bang Ade. Semoga sehat selalu. Selamat malam. Malam. Ya, Ketua Umum Relawan Kami Jokowi Gibran Rasman Arif Nasution sowan ke kediaman Presiden ke-7 Jokowi. Kedatangannya terkait dengan rencana Jokowi akan keliling Indonesia dan pelimpahan Roy dan Tifa ke Kejaksaan. Selain mengucapkan selamat ulang tahun ke-65 kepada Jokowi, Rasman mengaku pembicaraan terkait rencana Jokowi keliling daerah. Selain itu, Jokowi menyampaikan bahwa pelimpahan Roy Suryo dan Tifa dari Polda ke Kejaksaan bisa mempercepat proses persidangan. Jokowi juga mengapresiasi langkah yang diambil oleh Polri dan Kejaksaan dan berharap kasus ini segera disidangkan. Terkait dengan Roy Suryo dan Dr. Tifa, tadi Pak Jokowi mengatakan bahwa bagi beliau dengan dilimpahkan hari ini ke Kejaksaan itu akan jauh lebih baik dalam rangka mempercepat proses persidangan. Jadi Pak Jokowi mengatakan bahwa saya akan lebih mudah menjawab semua penyampaian di media, penyampaian opini publik yang dilakukan Roy dan kawan-kawan untuk saya buktikan bahwa ijazah saya asli. Jadi Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau mengapresiasi langkah yang diambil oleh Polri dan juga oleh Kejaksaan, dan beliau berharap kasus ini bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Kembali di iNewsroom, pemirsa. Dua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa, tidak ditahan.
Kejaksaan Negeri menangguhkan penahanan keduanya. Roy Suryo dan Dr. Tifa disambut meriah puluhan pendukungnya di depan kantor Kejari, Jakarta Selatan. Puluhan pendukung yang sebagian kaum ibu-ibu berteriak histeris, menyalami dan memeluk kedua tersangka. Keluarga menjamin penangguhan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kejaksaan memutuskan tidak menahan kedua tersangka didasarkan keyakinan bahwa kedua tersangka bersikap kooperatif selama proses penyelidikan, tidak akan melarikan diri, serta tidak menghilangkan barang bukti. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryo Noterbrojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya Dr. Tifa Tiasuma ya yang terus kami terus berjuang ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuriani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Arus Samad, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa ya, luar biasa ya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya. Dan tentu saja kepada teman-teman semua, awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Dan kepada para ilmuwan, kepada para peneliti, ini adalah saatnya kita bicara tentang kebenaran. Kita dukung kebaikan bagi negara ini dengan semua ilmu yang kita miliki. Jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan harus kita kawal sampai hasil. Dan saya masih tetap sidang. Ibu Dokter Tifa mana? Podcast silakan hidup terus, silakan dapatkan apa ya, nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari Allah SWT. Karena dengan melalui podcast juga, tentu juga media mainstream, kita bisa menyuarakan kebenaran yang seharusnya itu.